Shalom, Victorious People yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Stephen Rudy Palit MTH, di dalam program Semangat Pagi. Haleluya. Pada kesempatan saat ini saya akan berbicara tentang semangat hidup. Bapak Ibu, Victorious People yang diberkati Tuhan, di saat sekarang ini tengah menghadapi situasi pandemik virus corona atau COVID-19, tentunya banyak membuat keadaan orang-orang Kristen pada khususnya yang saya bicarakan pada kesempatan ini menjadi takut atau menjadi tidak semangat atau mulai putus asa dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan di renungan semangat pagi ini adalah saya akan kembali mengingatkan kepada kita perihal tentang semangat hidup. Yuk sama-sama kita katakan semangat hidup. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita memiliki semangat hidup, maka secara otomatis kehidupan kita tidak akan didrive oleh masalah. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang memiliki semangat hidup, dia akan tetap bertahan dan menghadapi apapun yang terjadi dengan semangat yang ada. Sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya, penderitaan tidak bisa mematikan imannya karena dia memiliki semangat. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak memiliki semangat, maka dikatakan Alkitab, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jelas lagi dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi di dalam situasi masalah penderitaan ujian kehidupan, sepelik apapun masalahmu, engkau harus tetap semangat hidup agar mukamu, agar hatimu berseri-seri, engkau bisa tersenyum dan engkau bisa mengimpartasikan kepada orang lain. Apalagi engkau mungkin sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai seorang ayah yang harus menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Nah, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini saya mau katakan kita harus memiliki semangat hidup agar hati dan wajah kita berseri-seri. Haleluya. Dan kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setuju tidak setuju, pada saat sekarang ini tidak ada cara lain yang terbaik selain kita lakukan adalah semangat hidup. Kenapa harus kita semangat hidup? Kembali lagi kepada Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hanya orang yang memiliki semangat, hatinya tetap gembira. Kalau engkau tidak memiliki semangat hidup, maka hatimu tidak akan pernah gembira. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya akan membawa kita kepada semangat hidup agar kita bisa melewati hari-hari ini dengan tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Karena semangat adalah merupakan bahan bakar yang bisa memampukan kita untuk meraih keberhasilan. Ya, kalau kita pakai kendaraan harus mengisi dengan bahan bakar agar bisa berjalan kendaraannya. Tetapi semangat hidup dalam kehidupan kita itu bagaikan bahan bakar yang bisa memampukan kita untuk meraih keberhasilan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semangat hidup dalam kehidupan kekristenan itu harus diejawantakan atau diaplikasikan secara jelas dan nyata dalam kehidupanmu, agar Tuhan pun bekerja dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, Victorious People yang diberkati Tuhan, bagaimanakah supaya kita tetap semangat hidup? Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa hidup adalah kepercayaan. Hidup adalah kepercayaan daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu semua yang ada termasuk hidup kita itu hanyalah kepercayaan daripada Tuhan. Untuk menjaga kepercayaan daripada Tuhan, tidak ada cara yang lain selain tetap semangat untuk hidup di dalam Tuhan menghadapi badai apapun. Dan ingat, badai hanya sementara. Bagaikan kita lewat di terowongan yang hanya mungkin beberapa detik kita keluar lagi dari terowongan. Demikian badai ini, pandemik ini, percayalah, ini akan berlalu. Oleh karena itu, tetap semangat menjalani hidupmu, karena hidup adalah kepercayaan. Yang kedua adalah hidup
merupakan ujian kehidupan. Jadi ketika kita ada hidup di dunia ini, ingatlah kita akan tetap terus menghadapi ujian kehidupan. Tetapi janganlah takut saudaraku dalam menghadapi ujian. Tetaplah semangat, karena kenapa? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Bahkan di segala situasi musim kehidupan kita, ada Yesus bersama dengan kita. Oleh karena itu, semangat untuk hidup. Dan yang ketiga adalah hidup merupakan suatu kesempatan untuk menjadi alat berkat Tuhan. Hidup merupakan kesempatan untuk menjadi alat berkat Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa memakai kita menjadi alat berkat-Nya kalau kita tidak bersemangat lagi? Tetapi sebaliknya, semangat hidup kita akan kita wujudkan di dalam pemakaian Tuhan atas hidup kita menjadi alat berkat-Nya. Haleluya. Bukan berarti di situasi pandemi ini kita tidak bisa menjadi berkat. Buktinya coba lihat saja. Victorious people yang diberkati Tuhan, ya, lewat pemberitaan firman Tuhan, itu pun bisa memberkati orang lain. Kalau engkau diberkati Tuhan untuk bisa memberkati orang lain, lakukan dengan iman, dengan penuh sukacita, agar semangat dari yang ada daripada kita itu bisa diimpartasikan kepada orang lain. Jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa dalam hidupmu. Tapi sebaliknya, tetap semangat, terus semangat, praktekkan semangat. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Karena hidup kita adalah kepercayaan. Karena hidup kita harus terus menjalani ujian kehidupan. Tapi kita akan selalu menang bersama dengan Kristus. Dan karena hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk alat berkat-Nya Tuhan. Oleh karena itu, Victorious People, mari di dalam program Semangat Pagi ini, saya mengajak kembali kita untuk semangat hidup. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Yes, yes, yes. Haleluya. Demikianlah perenungan semangat pagi pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, kesimpulan firman Tuhan dalam semangat hidup ini adalah semangat terus di dalam Tuhan, maka Tuhan selalu memberkati kita untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lewat program Semangat Pagi ini bisa kembali memberkati para pemirsa Victorious People di dalam menyaksikan akan siaran Semangat Pagi. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang patah itu bisa mengeringkan tulang. Dan bahkan juga Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa merenungkan ini. Engkau berkati akan program ini, Semangat Hidup ini Tuhan. Engkau berkati juga akan Departemen Viva Virtual dengan program Semangat Pagi. Kau berkati Gembala Sidang GBI Victorious Family. Bahkan Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami, presiden kami yang Tuhan sudah percayakan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati para pendeta, para gembala, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, penginjil-penginjil yang mengabarkan kabar sukacita. Tuhan juga selalu berikan semangat pada mereka. Dan pada akhirnya Tuhan, kami percaya bahwa kami akan tetap semangat meskipun harus melewati akan pandemi COVID-19 ini. Karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami yang selalu memberikan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus memberikan semangat kepada kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah terima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Victorious People yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat berkarya, Victorious People. Tuhan Yesus memberkati.